Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah sudah sarapan. Ibu absen dulu ya. Iya. Ahmad Irfan, Hadir, Bu. Adli, Hadir, Bu. Tolib, Hadir, Bu. yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Oke. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke. Pada pertemuan kali ini kita masih pada materi pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, tujuan dan manfaat pembelajaran. Tujuannya yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi pluralitas masyarakat Indonesia. Kalian mampu menjelaskan pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian kalian mampu menganalisis pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian kalian mampu menyusun hasil analisis pluralitas masyarakat Indonesia dalam PowerPoint dengan baik. Kemudian yang kelima, kalian mampu menjadikan hasil analisis pluralitas masyarakat Indonesia dengan baik. Nah, salah satu manfaatnya adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kalian. Seperti itu. Nah, penilaiannya ada jurnal penilaian sikap dari spiritual maupun sosial. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nanti akan ada kuis di akhir pembelajaran. Kemudian ada penilaian keterampilan, yakni hasil dari apa yang kamu kerjakan ya, dari poinnya, dari presentasinya, seperti itu ya. Kemudian skema pembelajaran, Ibu menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL. Nah, di pertemuan pertama kalian sudah melakukan kegiatan mengamati, mengorientasi masalah, kemudian kalian sudah mengumpulkan informasi dan menemukan pemecahan masalah, seperti itu. Jadi untuk kegiatan ini kalian akan mengkomunikasikan apa yang telah kalian kerjakan, seperti itu. Sampai sini paham? Oke. Kalian sudah duduk sesuai kelompok kalian masing-masing. Oke, kita mulai ya. Mana semangatmu? Semangatku. Mari semangat. Tetap semangat. Mari semangat. Tetap semangat. Oke, mari bersorak. Oleh. Pintar. Oke, tepuk IPS. IPS, yes. Nah, silahkan kalian menyelesaikan kinerja kalian selama 20 menit. Oke, boleh kalian tambahkan materinya, boleh kalian hias. Sudah cantik lihat pekerjaan angkatan Masuk pada kegiatan selanjutnya, yakni peserta didik menyajikan slide PowerPoint hasil kerja dengan presentasi kelompok di depan. Oke, silakan kelompok 1 maju. Nanti kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Tasabila Askarina sebagai ketua, Anis, Najwa Nur Ashifah, Muhammad Rizky dan Azahira, dan Gadis Aditya Rahman sebagai anggota.
Kami akan membahas rumusan masalah pluralitas dalam perbedaan agama di Kabupaten Pasir. Materi pertama yaitu pluralitas agama sebenarnya memiliki konsep yang begitu luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama yang berbeda dan digunakan dengan cara yang berbeda. Adanya keberagaman agama juga harus bisa diimbangi dengan sikap toleransi. Contoh sikap toleransi beragama diantaranya memperbolehkan teman atau individu lain beribadah sesuai agama mereka, tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan, tidak melakukan diskriminasi terutama pada agama minoritas, tidak mengganggu proses ibadah orang lain, tidak mencela dan merendahkan agama orang lain, tidak menjadikan agama orang lain sebagai bahan gurauan, dan tidak menjadi provokator ketika agama lain tengah merayakan hari besarnya. Dari data yang kami dapat, penduduk Kabupaten Pasir berjumlah 275.452 jiwa. Di Kabupaten Pasir, penduduknya bermayoritas Islam, Kristen, dan Katolik. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 261.349 jiwa, mayoritas penduduk Kabupaten Pasir memeluk agama Islam. Jika dijadikan persentase mencapai 93,26%. Ada pula 909.308 jiwa di Kabupaten Pasir memeluk agama Kristen. Jika dipresentasikan mencapai 3,32%. Dan terdapat 8.691 jiwa yang memeluk agama Katolik. Jika dipresentasikan mencapai 3,9%. Agama Islam. Pada saat agama Islam merupakan agama yang diambil sebagai besar masyarakat Indonesia. Agama Islam diperkirakan masuk di Indonesia pada abad ke-7 yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Di dalam Islam terdapat berbagai hari penting yang sering diperingati pemeluk Islam. Hari besar di antaranya Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Umat Islam memiliki kitab suci yaitu Al-Quran dan rumah ibadah yaitu masjid. Oke, lanjut. Agama Kristen dan Katolik. Agama Kristen dan Katolik telah masuk ke Indonesia tepatnya di Sumatera Utara abad ke-8. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol antara tahun 1546 sampai 1547. Pelopor misionaris Kristen Franciscus Xaverius mengunjungi Pulau Maluku dan membaptis ribuan penduduk setempat. Selanjutnya, para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah di Indonesia. Hari Raya umat Kristen Katolik adalah hari raya yang diperingati setiap tanggal. Hari Raya umat Kristen Katolik adalah hari raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Kitab suci umat Kristen dan Katolik adalah Alkitab dan rumah ibadah umat Kristen dan Katolik adalah gereja. Penganut agama Kristen di Indonesia sebanyak 20,4 juta jiwa dan 8,41 juta pemeluk agama Katolik. Agama Hindu. Agama Hindu telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Beberapa upacara keagamaan hari-hari penting umat Hindu adalah Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Kitab suci umat Hindu adalah Weda dan rumah ibadahnya adalah Pura. Pemeluk agama Hindu di Indonesia sebanyak 4,67 juta jiwa. Agama Buddha. Agama Buddha pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Jika dilihat dari peninggalan prasasti yang ada, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Beberapa upacara keagamaan umat Buddha yaitu Hari Raya Waisak dan Ulang Bana. Kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka dan rumah ibadahnya adalah vihara atau vihara. Agama Konghucu adalah Indonesia sejak abad ke-17 karena di Perjalanan terdapat bangunan tua sebagai
tempat kemajuan tempat ibadah Konghucu adalah kelenteng. Hari penting umat Konghucu adalah hari raya Imlek dan Dabgo. Dan Dabgo uji agama Konghucu adalah si Su Adan dan rumah bidangnya adalah kelenteng. Baik, silakan kelompok 2 memberikan pertanyaan disusul dengan kelompok 3. Oke, kelompok 2. Silakan. Terkait materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, silakan berikan tanggapan terkait hasil presentasi mereka. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memberi tanggapan untuk kelompok 1. Materi yang disampaikan sangat menarik. Medianya juga bagus. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Silakan kelompok 3. Boleh memberikan pertanyaan, boleh memberikan tanggapan dari hasil kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Puan Raga, saya dari kelompok 3. Pertanyaan untuk kelompok 1, agama yang paling banyak di Kabupaten Pasir. Oke, silakan dijawab kelompok 3. Kabupaten Pasir memiliki atau penduduknya bermayoritas Islam kebanyakan dengan jumlah 261.349 jiwa. Oke, benar. Oke ya, tadi sudah dijelaskan penduduk yang paling banyak di Kabupaten Pasir adalah beragama Islam. Oke, dengan persentase 93,26% ya. Oke, dari media yang dibuat oleh kelompok 1, medianya menarik. Kemudian isinya juga sudah sesuai dengan apa yang Ibu inginkan, seperti itu ya. Silakan ditutup kelompok 1, terima kasih. Dan presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Fahilisa sebagai ketua, dan Presiden Rosa Minafaat, Imat Fadila, Dimas Arianto, dan Miyadi, yang ingin mempresentasikan pluralitas budaya di Kabupaten Pasir. Oke. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pluralitas dalam perbedaan suku bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Salsa Dindri, Tiara DM Tahu, Rizal Jenada, Juni Maulana, dan Adi Hayat. Di sini kami akan mempresentasikan pluralitas dalam perbedaan pekerjaan di Kalimantan Timur. Oke, silakan kelompok 5 maju dan kelompok 4 serta kelompok 3 yang memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang prioritas peran dan fungsi keberagaman budaya di Indonesia. Kerjakan selama 10 menit. Kuis sudah Ibu share melalui WA group. Silakan. Dibuka kuisnya. Dari hasil kuis sudah terlihat yang paling tinggi Tasya Bila dengan nilai 95, kemudian disusul oleh Gafira, kemudian disusul oleh Najwa. Bila, berikan tepuk tangan buat Tasya Bila.
Agama di Indonesia ada 1. Islam, 2. Kristen, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Buddha, 6. Konghucu. Oke. Jadi ada 6 agama yang ada di Indonesia ya. Ada apa aja tadi? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, pintar. Oke, sekarang siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak negatif pluralisme menimbulkan persaingan, menimbulkan rasa egois, mampu menimbulkan gesekan sosial, menimbulkan adanya sikap individualisme. Oke. Silakan Saidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 5. Saya menjelaskan tentang dampak positif pluralisme. Dampak positif pluralisme ada 4 macam, yaitu melayani perbedaan, masyarakat lebih modern, meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan daya tarik bagi turis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Dituliskan kemudian ditempelkan di sini. Nanti dibacakan. Dari kelompok 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 2 ya, sorry. Kelompok 2 refleksinya menyenangkan, seru, dapat memahami pluralitas. Oke, baik. Ayo kelompok lainnya. Baik, terima kasih atas refleksinya anak-anak. Dan dijalankan buat diri kita sendiri. Materinya. Oke. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan yang lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Oke. Sedangkan pluralitas merupakan kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Silakan dilanjut. Ilham, bagaimana faktornya? Faktor apa yang menyebabkan keanekaragaman? Perbedaan kondisi alam dan iklim. Oke. Strategis wilayah Indonesia. Oke. Kondisi geografis Indonesia, penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan lain dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oke. Jadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ada perbedaan kondisi alam dan iklim. Jadi dari daerah kita berbeda dengan daerah lainnya. Seperti itu. Letak strategis wilayah Indonesia. Misalnya di Kabupaten Pasir, cocoknya itu salah satunya dengan menanam sawit seperti itu ya. Otomatis mayoritas pekerjaan orangnya adalah bekerja menjadi petani sawit seperti itu. Kemudian kondisi geografis Indonesia, kemudian penerimaan masyarakat kepada Sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pembelajaran kita kali ini sampai di sini ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai konflik seperti itu. Jadi kalian pelajari dulu, oke? Asal